Di sana ada tempat parkir. Jiangwo, parkir di sana. Oh, baik. Hei, Tuan, maaf. Tolong pindahkan mobil Anda. Di sini tidak boleh parkir. Ini jelas tempat parkir. Kenapa tidak boleh? Ini tempat parkir VIP kami. Hanya VIP kami yang boleh parkir di sini. Jiangwo, maksud satpam itu, mobilmu kurang mewah. Tidak layak parkir di tempat VIP. Lihat, ini mobil Audi. Satu rodanya saja bisa setara gaji setahunmu. Kalau kamu bilang begitu hari ini mobilku harus parkir di sini. Zhang Xing, Mei Mei, kita pergi. Hei, Tuan, kalian tidak bisa pergi begitu saja. Berani-beraninya kau menghalangiku. Cepat pergi. Awas, aku akan cari manajer hotelmu dan melaporkanmu. Maaf, Tuan, begini, Anda parkir di tempat VIP. Kalau VIP datang, tidak ada tempat. Manajer akan potong gaji saya. Jiangwo, bagaimana kalau kita urungkan? Jangan mempersulit dia. Cari tempat parkir lain. Kalau mobil ini kenapa boleh parkir di sini? Apa tempat ini bukan tempat parkir VIP? Begini, Tuan, mobil ini, lihat plat nomornya, sudah jelas, mobil VIP hotel kami, tentu saja, boleh parkir di tempat VIP. VIP. Saya ingin melihat seperti apa VIP Hotel Hanzhong itu rupanya. Ayo. Zhang Xing, Jiangwo, Mei Mei kalian sudah datang lebih awal, aku tidak terlambat, kan? Jiang Yuan, ini mobilmu. Ini bukan mobilku. Sudah kubilang. Kamu yang jadi satpam masa mungkin tamu VIP Hotel Hanzhong. Satpam. Mei Mei, Zhang Xing kalian mungkin belum tahu. Dulu juara 1 di sekolah ketua OSIS, sekarang jadi satpam di Universitas Mingde. Lucu sekali, ya? Jiang Yuan, kok kamu jadi begini? Makanya apa gunanya nilai bagus? Sekarang di masyarakat yang dibutuhkan itu EQ koneksi dan keberuntungan. Orang seperti dia yang tidak punya EQ, aku rasa jadi satpam pasti kena tegur setiap hari. Hahaha. Dang. Ada apa, Pak Manajer? Audi ini mau parkir di tempat VIP kita, tapi setelah saya bicara dengannya, dia tetap mau parkir di sini. Masa sih? Cepat suruh mereka pindahkan mobilnya. Baik. Bukankah itu Pak Jiang? Kenapa dia datang? Maaf, Tuan Jiang, saya. Pak Manajer, 3 orang ini semua teman lama saya. Mereka malam ini juga datang untuk acara reuni sekolah. Mobil dipindah-pindah, tidak praktis. Lagi pula, kami sedang buru-buru. Bagaimana kalau mereka juga parkir di sini? Tidak masalah. Sekolah Anda bersedia mengadakan acara reuni di Hotel Hanzhong kami. Itu bentuk penghargaan dan kepercayaan. Tolong sampaikan, malam ini parkir dibuka untuk semua. Siapapun boleh parkir. Cepat. Nah, gitu dong. Ayo, acara akan mulai. Baik, kita duduk. Ayo. Ayo semuanya, Pak Su hari ini jarang datang. Mari kita bersulang untuknya bersama. Ayo, bersulang untuk Pak Su. Baik, baik, baik. Waktu ini benar-benar cepat berlalu ya. Dalam sekejap kalian sudah sebesar ini. Saya juga sudah tua. Pak Su mana sih tua? Saya rasa Bapak masih sama seperti dulu. Jian Guo, kamu masih pandai bicara ya? Ayo, Pak Su, bersulang. Bersulang, bersulang, ayo bersulang. Ayo, Pak Su, duduk. Jian Guo, sekarang kerja apa? Hehehe. Pak Su, Jian Guo sekarang sudah tidak kerja. Di rumah menikmati hidup santai. Wah, anaknya juga hebat. Tidak seperti anakku yang bandel itu. Setiap hari cuma main game. Aduh. Pak Su saya sekarang sudah pensiun tidak kerja lagi. Tapi saya dengar. Jiang Yuan masih jadi satpam di sekolah. Haha, menghidupi diri sendiri. Jiang Yuan, saya dengar kamu punya anak laki-laki. Anakmu sekarang kerja apa? Anakku, Jing Chen bekerja di sebuah perusahaan. Oh, jadi staf administrasi di perusahaan? Kan? Gajinya paling-paling beberapa ribu. Tapi setidaknya itu pekerjaan. Hahaha. Zhang Xing, Mei Mei. Oh ya, kalian, tolong kirimkan WeChat anak-anak kalian ke saya. Nanti saya suruh anak saya atur kerja mereka. Bagaimana kalau kerja di Jiang Corporation? Wah, Jiang Corporation. Salah satu dari 4 perusahaan ternama Jiang. Jiang Corporation? Iya. Benarkah? Saya akan kirim WeChat anak perempuan saya sekarang. Tentu saja benar.
Saya bilang ya, anak saya adalah yang termuda di Jiang Corporation, wakil direktur paling tampan. Jiang Corporation. Itu bukan anak saya perusahaan Jingchen. Anakmu juga di Jiang Corporation? Di divisi mana dia? Divisi mana saya tidak tahu. Saya hanya tahu, dia adalah direktur utama Jiang Corporation. Apa? Kamu bilang anakmu adalah Jiang Jingchen dari Jiang Group. Kamu bohong, ya? Hahaha, aduh. Jiang Yuan, kamu mabuk, ya? Hotel ini adalah milik direktur Jiang Jingchen. Kalau ada yang dengar, bisa repot. Tapi dia memang anakku. Jiang Yuan, cukup. Aku sudah lama menahanmu. Hari ini siapapun yang datang ke acara kampus ini, semuanya elit dari berbagai bidang, atau yang terbaik di industrinya. Kamu, seorang satpam penjaga gerbang universitas. Masa tega datang ke sini? Aduh, Jiang Yuan, tak kira setelah sekian lama kamu, tidak hanya masih melarat tapi juga sudah pandai berbohong. Lihat penampilannya yang miskin. Berani ngomong besar, bilang dirinya ayah direktur Jiang. Benar-benar lucu. Nanti ada sesi donasi. Dia sudah ngomong begitu mantap. Nanti lihat dia bisa menyumbang apa. Terima kasih kepada para alumni yang luar biasa yang bisa hadir malam ini di perayaan ulang tahun sekolah kita. Seiring berjalannya waktu, gedung sekolah kita dan berbagai fasilitasnya sudah sangat tua. Rencana renovasi sudah mendesak. Saya berharap para alumni dapat memberikan sumbangan kalian untuk membantu sekolah berkembang lebih baik, mendukung pendidikan di sekolah. Baik. Bu Kepala Sekolah Liu, tenang saja, kami pasti akan berkontribusi untuk pembangunan sekolah. Bu Kepala Sekolah Liu, jika bukan karena didikan sekolah, kita semua yang ada di sini tidak akan sukses seperti sekarang. Zhang Xing, Angkatan 96, menyumbangkan meja dan kursi untuk 3 ruang kelas. Li Mei, Angkatan 96, menyumbangkan perlengkapan multimedia untuk 5 ruang kelas. Terima kasih atas sumbangan dari para alumni. Qin Jiangwo, Angkatan 96, menyumbangkan 10 ruang kelas. Ya, meja dan kursi untuk 10 ruang kelas, serta berbagai peralatan serbaguna. Wah, lihat dia, begitu bicara, langsung memesan 10 ruang kelas, peralatan dan multimedia. Pantas saja dia ayah dari Wakil Direktur Grup Jiang. Pak Satpam ini mau menyumbangkan. Dia hanyalah seorang satpam. Apa yang bisa dia sumbangkan? Masa cuma sumbang kartu akses? Hei, Jiang Yuan, bukankah kamu barusan bilang, Jiang Jingchen dari Jiang Group, apakah dia anakmu? Lalu katakanlah, menyumbang meja dan kursi untuk kelas, sebagai balas budi ke alma mater, bukankah itu bagus? Aku sumbang atau tidak, berapapun jumlahnya, tidak perlu orang lain ikut campur dan sok tahu, urus saja dirimu sendiri. Kalau tidak mampu, jangan bicara besar. Hari ini bisa hadir para alumni acara perayaan sekolah, baik sumbang banyak atau sedikit, itu semua adalah kontribusi dan cinta pada alma mater. Tapi kalau ada yang memanfaatkan kesempatan mau makan dan minum gratis di sini, bukankah kita harus mengusirnya? Usir. Orang seperti dia tidak pantas ada di sini. Usir dia. usir, keluar. Kenapa? Kamu masih belum cepat keluar? Semua, tenang saja. Terima kasih banyak atas sumbangan para alumni. Tapi masih ada jarak dari target sekolah kita. Masih ada selisih tertentu. Kepala Sekolah Liu, sekarang berapa kelas yang membutuhkan meja kursi dan peralatan multimedia? Masih tanya berapa kelas yang dibutuhkan? Seolah-olah kamu bisa menanggung semuanya. Kalau begitu aku sumbang 30 kelas meja dan kursi yang diperlukan dan peralatan multimedia, plus semua perlengkapan laboratorium. Ini seharusnya cukup untuk renovasi dan perluasan alma mater, kan? Alumni Jiang Yuan, apa kamu yakin sudah mempertimbangkan dengan matang? Yang Anda sumbangkan adalah 30 ruang kelas, semua infrastruktur, plus semua peralatan laboratorium. Benar, wajar untuk memberikan kembali ke alma mater, dan saya hanya melakukan sedikit yang bisa saya lakukan. Bangunlah, Jiang Yuan. Ini bukan jumlah yang kecil. Ini bukan 100-200.
Pak Satpam sepertimu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Ya, saya adalah seorang satpam, tapi berbagai macam profesi. Setiap profesi ada ahlinya. Dan bagaimana kamu tahu aku tidak punya uang sebanyak itu? Ini terlalu tidak masuk akal. Saya pemilik perusahaan keamanan. Satpam apa yang begitu menghasilkan? Setahun saja saya tidak bisa dapat sebanyak itu. Grup busana saya berjalan cukup baik. Keuntungan setahun ini hanya berapa? Dan kamu sumbang 30 set. Kamu tahu sebesar apa uang itu? Kalau dikeluarkan bisa menimpamu. Besar mulut harus ada batasnya. Omonganmu sudah melambung tinggi. Sudahlah, Jiang Yuan, sumbang dong. Sumbanglah kalau bisa, setelah menyumbang, baru bicara dengan kami. Ya, biar kami saksikan tindakan dermawanmu. Sumbang sebanyak itu. Kalau diuangkan itu jumlah yang besar. Kamu bayar tunai atau kartu? Tapi hari ini memang tidak membawa uang tunai. Kamu tidak bawa uang sebanyak itu? Menurutku kamu sama sekali tidak punya uang sebanyak itu, kan? Semua tunggu sebentar, saya telepon orang untuk mengantarkan. Apa, Profesor Su tidak jadi tanda tangan kontrak? Apa ada alasan? Tidak. Kalau begitu cepat, tanyakan. Cari tahu alasannya. Cepat. Baik. Bos Jiang, maaf. Apa yang membuat Anda tiba-tiba menelepon? Saya sekarang ingin menyumbang 30 ruang kelas meja dan kursi yang diperlukan, serta peralatan multimedia dan semua peralatan laboratorium. Jadi saya perlu sejumlah uang. Kamu bawa kartu hitam saya antar ke Hotel Hanzong. Oh, baik. Saya akan antar sekarang. Kalian ikut saya. Baik. Jiang Yuan, kartu hitam lagi. Jangan belajar dari berita TV beberapa istilah lalu kamu pakai di sini. Kamu, seorang Pak Satpam, pernah lihat kartu hitam? Pernah pakai? Orang saya segera sampai, benar atau palsu akan terlihat nanti. Ayah. Kamu. Kenapa kamu juga di sini? Apa? Ini dia orang yang memberikan kartu hitam padamu? Kartu hitam? Kartu hitam apa? Semuanya. Ini adalah putriku, Suwan. Dia datang menjemputku pulang. Oh, ternyata. Putri dari Guru Suya. Kalau begitu, orang yang memberikan kartu hitam padamu, belum datang, atau bahkan tidak ada orang itu sama sekali. Mana ada yang percaya ada orang Yang akan memberikan kartu hitam pada seorang satpam. Hei, Jiang Yuan. Jangan-jangan kamu pura-pura kayak bohong soal sumbangan ya. Kalau mau membual, pergilah ke tempat lain untuk membual. Malah datang ke reuni alumni untuk membual. Dan juga bohong soal sumbangan. Bohong soal sumbangan itu kejahatan. Oh, ada orang, tolong. Orang yang bohong sumbangan ini usir dia dari pesta. Tunggu dulu, apapun yang ingin dibicarakan, bicarakan baik-baik dulu. Kenapa langsung usir orang? Baiklah, karena Putri Guru Su sudah bicara, maka aku... Hari ini aku lepaskan kamu. Asalkan kamu dari merangkak di atas pecahan kaca, dan berteriak keras, aku penipu, hari ini aku akan melepaskanmu. merangkak, cepat merangkak. Cepat merangkak. Mimpi. Jiang Yuan, karena kamu tidak menghargai, maka aku akan lapor polisi. Tolong, ada orang, usir dia keluar dulu. Berhenti. Berani sekali kalian. Kalian... Nak, kamu kok datang? Ayah, kenapa kamu di sini? Ini kan dari grup Jiang, wakil direktur Qinfang, kan? Wah, wakil direktur. Dia itu tangan kanan, direktur utama Jiang Jingchen. Sungguh berbakat luar biasa, haha. Benar, ini dia anakku. Wakil direktur termuda dan paling tampan dari grup Jiang, Qinfang. Nak, ayah datang untuk acara 100 tahun SMA Mingde. Oh ya, nak. Tolong ayah usir penipu Jiang Yuan ini. Keluar. Penggelap donasi. Ayah, bukankah ayah sejak kecil mengajari kita untuk berbuat baik kepada orang lain? Kenapa ayah berkata begitu tentang dia? Hei nak, berbuat baik bukan berarti kita jadi orang bodoh. Jiang Yuan ini bilang atasamu Jiang Jingchen adalah putranya. Lalu mau menggelapkan donasi, katanya mau menyumbang meja kantor dan kursi,
serta peralatan multimedia. Kamu pikir aku bisa tahan? Ayah. Infang, apakah barang yang kuminta sudah dibawa? Bukan siapa kamu? Berani-beraninya kau suruh anakku bawakan barang? Kamu benar-benar. Ayah, jangan bicara sembarangan. Ini. Pak Jiang Senior, maaf ya. Eh. Saya datang terlambat. Kartu hitam Anda. Kartu hitam. Kartu hitam. Benar-benar kartu hitam. Pak Jiang nak. Dia. Dia itu adalah ayah dari Direktur Utama Grup Jiang. Pak Jiang, dia itu dari Grup Jiang kita, ayah dari Direktur Utama Pak Jiang Senior. Hei! Kepala sekolah Liu, gesek kartunya. Nak, dia benar-benar ayah dari Direktur Jiang. Pelanggan Black Card yang terhormat, Anda telah menyumbang ke SMA Mingde. Dana khusus untuk peralatan pendidikan sudah masuk rekening. Aduh. Benar-benar disumbangkan. Terima kasih. Betul-betul disumbangkan. Dana khusus peralatan pendidikan, itu adalah perlengkapan untuk 30 ruang kelas, semua peralatan pengajaran, dan semua perlengkapan laboratorium. Berapa biayanya? Pak Jiang Senior. Maaf sekali ayah saya minum 2 gelas lalu mulai bicara ngawur. Jangan dimasukkan hati ya. Grup Jiang selama ini dikelola oleh anak saya Jing Chen yang mengendalikan. Tidak ada hubungan dengan saya. Dan saya juga bukan Pak Jiang Senior kalian. Ini Jiang Yuan. Jiang Yuan, maaf aku yang tidak tahu diri. Jangan mempersulit anakku. Bangunlah. Jangan dimasukkan hati. Tidak apa-apa. Jiang Yuan, anakku masih muda, dia susah payah mencapai posisi ini. Kau bilang jangan, karena aku nanti membuat anakku. Kau bilang sebagai ayah, bagaimana harus? Aduh, Kin sudah kubilang, jangan dimasukkan hati. Masa aku mempersulit anakmu? Tenang saja. Terima kasih, Direktur Jiang. Terima kasih. Dia adalah Jiang Yuan, salah satu dari 2 pendekar keuangan. Sungguh tidak mencolok ya. Menang. Nona Su. Wan. Kau kenal dengan Jiang Yuan? Ya, bisa dibilang kenal. Pak Su, saya tidak menyangka dia adalah putri Anda. Nona Su benar-benar wanita hebat. Halo, saya Jiang Yuan. Aku sering mendengar ayah menyebutmu. Dia bilang, kau adalah murid terbaik yang pernah dia ajar. Pak Su selalu suka menyemangati murid-muridnya seperti ini. Nona Su. Nona Su. Kudengar Anda adalah profesor di Universitas Mingde. Saya bersulang untuk Anda. Maaf, saya tidak bisa minum alkohol. Ayah sudah larut malam. Kau cepat pulang dan istirahat. Oh, ya. Waktunya pulang, semuanya. Nanti kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Kalau begitu aku juga harus pergi. Pak Jiang, biar saya antar Anda. Iya Pak Jiang, kebetulan kita searah. Bareng saja. Tidak usah repot. Saya bisa naik taksi sendiri. Kamu masih tinggal di perumahan yang Guang? Aku antar. Kebetulan aku juga tinggal di sana. Terima kasih atas kebaikan semuanya. Tapi, Jiang Yuan, ikut mobil saya pulang saja. Saya tinggal di komplek yang dekat denganmu. Ini. Baiklah. Ayo, Pak Su. Nona Su, saya sudah sampai. Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Aku bahkan tidak minum seteguk air di hotel. Sekarang sedikit haus. Kau tidak mengajakku naik untuk minum teh. Lihat aku. Aku lalai. Asalkan Nona Su tidak keberatan teh yang kuseduh hambar. Kalau begitu, ayo. Baik. Aduh, maaf ya. Ini perumahan lama. Tidak ada lift. Jadi kamu harus naik tangga. Tidak apa-apa.
Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Orang ini sungguh. Setelah menabrak orang, tidak bilang apa-apa. Langsung lari. Anak muda, mungkin semuanya seperti itu. Ada urusan apa semuanya selalu terburu-buru? Ayo. Sampai. Pintu terbuka. Ada orang asing di rumah. Aku sudah memeriksa beberapa kamar. Tidak ada orang lain. Maaf, Lulu. Aku gagal melindungimu lagi. Ini, Ini adalah mendiang istriku. maaf ya. Tidak apa-apa. Dia pergi terlalu cepat. Sudah 15 tahun sejak dia meninggalkanku. Oh iya, ada maling masuk rumah. Orang yang menabrakmu tadi. Mungkin saja maling itu. Tapi kamu tenang saja. Aku sudah menelepon polisi. Tapi mungkin malam ini kita harus menginap di hotel. Dan teh yang kujanjikan hari ini tidak bisa menawarkannya padamu. Tidak apa-apa, anggap saja kamu berutang secangkir teh padaku. Oh iya, kamu telepon keluargamu, beritahu mereka situasinya. Baik. Semua, lihat ini. Kecerdasan buatan adalah peluang besar dalam 30 tahun ke depan. Kita harus ambil kesempatan ini. Hari ini Profesor Su bilang tunda penandatanganan, pasti masih ada keraguan. Jadi kita harus segera memikirkan yang lebih baik, solusi yang lebih memuaskannya, segera mencapai kerjasama. Dan, ada yang punya usul? Silakan sampaikan. Aduh, Pak. Saya sedang rapat, jangan telepon saya dulu, rapat hari ini sangat penting bagi saya, Semua. Hari ini kita harus merampungkan rencana kerja sama sampai selesai. Berusaha besok bekerja sama dengan Profesor Su. Bagaimana? Sudah menghubungi anakmu? Sudah. Tapi dia sedang rapat. Tidak sempat mendengarkan saya selesai. Anak nakal ini. Kalau sudah sibuk kerja, tidak peduli siapapun. Pasti dia mirip kamu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Waktu kamu muda, pasti juga fokus pada pekerjaan. Saya dulu waktu muda terlalu mementingkan karier sehingga mengabaikan keluarga, bahkan orang terpenting tidak saya jaga dengan baik. Sekarang saya ingin kembali ke keluarga. Lebih banyak berkorban untuk anak, tapi tidak disangka. Dia malah sibuk. Pikiran manusia akan berubah seiring bertambahnya usia dan menjadi berbeda. Saya pikir beberapa tahun lagi, dia akan mengerti niat baikmu. Pak, saya sudah selesai di sini. Ada keperluan mendesak? Jing Chen, rumah kemalingan. Jangan pulang dulu. Setelah kerja. Saya sekarang di hotel. Apa? Kamu di hotel mana? Saya segera ke sana. Malam ini terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oh ya, anak bapak sebentar lagi datang kan? Kalau begitu saya pergi dulu. Baik. Sampai jumpa lain kali. Kamu pelan-pelan saja. Ayah? Siapa orang itu? Oh, itu putri wali kelas SMA ku. Sudah kukatakan, kan? Pantasan kelihatannya, cantik sekali, dan terasa lembut. Ku dengar guru Su bilang, dia masih lajang. Hei, ayah, bukankah ayah juga lajang? Kalau begitu, kalian berdua cocok. Kurang ajar, ngomong apa kau? Ngomong-ngomong, kenapa masih rapat di perusahaan sampai larut malam? Apa perusahaan ada masalah? Ini,
Profesor Su tiba-tiba bilang mau menunda penandatanganan kontrak, jadi aku mengajak para petinggi dan pemegang saham perusahaan untuk rapat bersama. Oh, begitu rupanya. Jadwal Profesor Su, bagaimana hasil pelacakannya? Dia baru saja kembali ke kampung halamannya di Jiangjeng. Belakangan ini dia juga berencana bekerja sama dengan Jiang Group di bidang AI. Ini data Jiang Group. Jiang Yuan? Jiang Group adalah perusahaan anaknya Jiang Yuan. Tuan Li, Anda sekarang diakui sebagai Raja Keuangan. Dia tidak perlu ditakuti. Jiang Yuan dulu. Tidak sesederhana yang kau kira. Jiang Yuan, 15 tahun sudah, antara kita. Harus ada Ayah malam ini jangan menginap di hotel pindah ke yang kubelikan untukmu villa itu saja. Sebelumnya sudah kubilang, Sunshine Courtyard adalah kompleks lama, tidak aman. Kamu tidak mau dengar? Sunshine Courtyard ini. Aku dan ibumu beli dengan hasil kerja keras pertama sudah lama tinggal di sini. Sudah ada ikatan. Ayah kamu kangen ibu lagi ya? Kapan tidak kangen? Dia sudah pergi 15 tahun. Aku sudah kangen dia selama itu. Aku mengerti. Kangen juga tidak berguna. Harus lihat ke depan. Mulai sekarang aku akan tinggal di villa besar yang dibelikan anakku. Ayah, mulai sekarang jangan jadi satpam lagi, nikmati hidup di rumah. Baik. Apa ini? Ini adalah proposal baru yang kami buat. Aku yakin Profesor Su pasti puas. Aku akan mengemasi barangmu. Setelah berjanji pada Jingchen aku tidak akan melanjutkan pekerjaan satpam, hari ini aku akan mengundurkan diri, sekalian mengembalikan seragam kerja. Hei, halo. Mbak, orang-orang di kompleks ini cukup ramah. Nek, apa kamu tidak apa-apa? Enyah, kau yang menabraknya, kan? Kamu ini, nona muda. Sudahlah. Lebih baik telepon dulu. Halo, ini, 120? Ya, ada orang jatuh di sini. Di kompleks bahagia ini. Kau satpam di sini, kan? Aku ingat kau. Jika nenek terjadi apa-apa hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Nona, jangan sembarangan bicara. Nenekmu bukan aku yang menabrak, dia jatuh sendiri. Nona Chen, ada apa? Manajer Zhao, kebetulan kau datang. Satpammu menabrak nenekku, menyebabkannya masuk rumah sakit. Aku bilang padamu, hari ini jika kalian tidak membayar ganti rugi, aku akan menggugat kalian semua ke pengadilan. Kukatakan sekali lagi. Orang itu bukan aku yang menabrak. Manajer Zhao, lihat, dia masih berkilah, masih tidak mengaku. Bukan perbuatanku. Untuk apa aku mengaku? Cukup. Gimana bagian keamanan ngajarin kamu? Penghuni diutamakan, layanan pertama. Beraninya kamu bicara seperti itu pada penghuni? Penghuni diutamakan, layanan pertama, ya? Kamu barusan mukul saya. Ini sikapmu terhadap penghuni? Kamu bilang kamu penghuni sini? Ini perumahan kelas atas, bukan pasar tradisional. Dengan penampilanmu seperti ini, malu-maluin ngaku jadi penghuni. Jangan kira saya tidak lihat seragam satpam ini. Mana mungkin satpam tinggal di sini? Ya. Saya satpam. Kenapa? Satpam tidak boleh tinggal di sini? Kamu jadi satpam seumur hidup, tidak akan mampu beli toilet di sini. Sudah, jangan membantah lagi. Cepat minta maaf pada Nona Chen. Saya tinggal di A88. Kalian bisa telepon konfirmasi identitas saya ke penghuni. A88 itu rumah direktur utama Jiang Group, kediaman Jiang Jingchen. Kamu pikir kamu siapa? Malah tinggal di A88? Saya adalah ayah Jiang Jingchen. Hahaha.
Kalau gitu saya kakeknya Jiang Jingchen. Kamu bilang kamu satpam. Benar-benar tidak tahu diri. Ayo, Nona Chen. Saya akan bawa dia pulang sekarang. Biar saya beresin dia. Lepaskan. Berhenti. Berhenti. Guru Su, kok kamu datang? Kepala Zhao, ini siapa? Ini Guru Su. Ini Villa Lanjing, teman direktur utama. Jangan bicara yang tidak penting padaku. Lebih baik kau jelaskan padaku, bagaimana tadi kau memperlakukan Tuan Jiang ini? Guru Su kenal dengan satpam ini? Satpam? Satpam apa? Dia adalah direktur utama Jiang Group. Ayah Jiang Jingchen. Guru Su, kau bercanda kan? Mana mungkin dia? Lihat wajahku, apa kelihatan seperti bercanda? Kau adalah di perumahan ini manajer properti, kan? Merendahkan orang. Aku akan mengeluhkanmu. Tuan Jiang, Anda akan mengeluhkan saya, mereka pasti akan memecatku. Aku punya tanggungan. Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Maafkan aku sekali saja. Tadi aku salah. Meskipun dia ayah Jiang Jingchen, apa yang bisa terjadi? Dia jelas menabrak orang. Bukankah harus bertanggung jawab? Bisa. Di perumahan ini banyak CCTV, cek CCTV-nya, maka tahu siapa yang benar salah. Iya. Aku akan mengambil rekaman CCTV sekarang. Berdasarkan rekaman CCTV, Nenek Wang jatuh. Memang tidak ada hubungannya dengan Tuan Jiang. Buktinya kuat, apalagi yang bisa kamu katakan? Jelas dia bilang mau membantu. Aku jadi salah sangka dia yang menabrak. Lagi pula dia berpakaian sangat lusuh. Dan memegang seragam satpam. Baiklah. Maaf. Inikah cara kamu minta maaf? Maaf, Tuan Jiang. Aku salah paham padamu. Salahku. Dan, terima kasih sudah menyelamatkan nenekku. Aku pergi ke rumah sakit dulu untuk melihat nenekku. Kak, kalau begitu aku pergi dulu. Anak-anak zaman sekarang ya, memang benar. Gadis ini juga khawatir tentang neneknya bisa dimaklumi. Oh ya, Nona Su tadi penampilanmu. Sepertinya guru yang sedang menegur murid. Lagi pula aku juga seorang guru. Serius? Lalu Anda mengajar di sekolah mana? Aku baru pulang dari luar negeri. Diperkenalkan, teman hanya mengajar beberapa kelas di Universitas Mingde. Hari ini Anda kembali membantu saya. Aku merasa Anda seperti bintang keberuntungan saya. Saya harus berterima kasih banyak pada Anda. Sudahlah, anggap saja Anda berhutang budi pada saya. Itu tidak bisa Anda bilang, ditambah sebelumnya. Saya berhutang teh pada Anda. Ini, sudah kedua kalinya saya berhutang budi pada Anda. Tidak apa, Anda pasti punya kesempatan untuk melunasinya. Masuk. Direktur Jiang, Profesor Su datang. Ternyata dia. Halo, Profesor Su, kok Anda datang sendiri? Saya yang seharusnya menjemput Anda. Direktur Jiang, Anda terlalu sopan. Saya datang hanya untuk mendengar pendapat Anda tentang pasar masa depan dan keunggulan grup Jiang. Silakan. Ya, Profesor Su, Anda bisa mempertimbangkan produk kami, dan investasi awal kami, sekitar 500 juta. Tuan Jiang, putra Anda memang sangat cemerlang. Memiliki pesona Anda di masa lalu. Profesor Su, ini proposal kerjasama terbaru. Silakan periksa. Baik. Proposal kali ini sempurna. Saya setuju bekerja sama dengan grup Jiang. Kerjasama yang menyenangkan. Profesor Su, maaf mengganggu, boleh saya bertanya, apakah Anda kenal ayah saya? Dan si... Ya, saya kenal ayah Anda. Hanya saja dia belum tahu identitas saya. Saya harap Anda bisa merahasiakannya untuk saya. Baik, tidak masalah. Maaf, saya angkat telepon dulu. Halo? Halo, Guru Su. Saya Haonan. Kenapa Anda tidak datang ke kelas pagi ini? Apakah Anda akan datang sore ini? Haonan, bagaimana Anda punya nomor telepon saya? Nomor telepon saja. Masa bisa menyulitkan saya? Guru Su, malam ini saya traktir Anda kopi. Haonan. Yang sudah saya katakan sebelumnya sudah sangat jelas, usia kita terlalu jauh berbeda. Lagi pula, kita hubungan guru-murid, tidak cocok jadi pacaran. Saya tahu Anda sekarang tidak tertarik pada saya. Mungkin kalau sudah dekat, Anda bisa tertarik lagi. Beberapa hari ini pusing diganggu Haonan. Sepertinya harus cari cara menghentikan harapannya. Pak Jiang, Pak Jiang, Pak Jiang. Coba lihat pasar saham sekarang. Ada apa? Kecerdasan buatan adalah tren pasar. Masa bisa tiba-tiba turun batas? Saya curiga ada yang jual pendek saham AI. Infan, kumpulkan semua pemegang saham untuk rapat direksi. Siap. Kau bilang di telepon ingin membalas budi. Tak kusangka malah dibawa ke sini. Sejak lulus, baru kali ini aku kembali.
Ngomong-ngomong, apa yang kau ingin aku bantu? Aku ingin kau membantuku memerankan sebuah drama. Drama? Busu, kenapa ke sekolah tidak bilang padaku? Sudah kau simpan nomorku? Ini siapa? Busu, dia siapa? Ini muridku, Haonan, ini suamiku. Tidak mungkin suami. Mana mungkin dia suamimu? Aku sudah menyelidikinya. Kau jelas-jelas lajang. Kami punya satu lagi anak laki-laki yang seumuran denganmu. Ternyata begini aktingnya. Sepertinya Nona Su ingin aku membantunya menolak godaan. Tidak, pasti dia aktor yang kau sewa. Usianya sudah tua, kelihatan kumal, seperti satpam. Guru Su, kau mau menipuku? Dia suamimu. Setidaknya cari yang tinggi dan tampan. Yang seperti dia, aku tidak percaya. Di hatiku, dia lebih hebat dari siapapun. Aktingmu apakah terlalu realistis? Guru Su, lihat aku. Aku jauh lebih hebat darinya. Aku bahkan belum lulus. Aku sudah mendirikan studio kecerdasan buatan. Setelah lulus, ayahku akan langsung investasi untukku membuka perusahaan. Perusahaanku akan segera berjalan lancar. Sejajar dengan grup Jiang. Aku adalah Jiang Jingchen berikutnya. Kau hebat, nak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Aku yakin kau pasti bisa. Paman, apa kau benar-benar mengerti? Tahukah kau apa itu kecerdasan buatan? Tahukah kau siapa Jiang Jingchen? Bahkan, Universitas Mingde ini juga pertama kalinya kau datang, kan? Sebenarnya bukan. Kebetulan sekali, di atas sana ada fotoku. Memang ada orang yang sama nama sama marga. Siapa tahu. Pokoknya aku tidak akan mengaku. Dia suami kamu. Hubungan kami tidak perlu pengakuanmu. Guru Su, aku akan membuktikan diriku. Aku lebih cocok untukmu daripada dia. Maaf ya, bikin kamu tertawa. Sejak aku memberikan les kepada Haonan, setelah beberapa kali pertemuan, dia mulai menyelidikiku. Ngeyel terus, minta aku jadi pacarnya. Aku benar-benar tidak punya cara, makanya aku pakai cara ini. Tidak apa-apa melihatnya, seperti melihat anakku sendiri, yang lagi masa pemberontakan. Cukup lucu juga. Kenapa kamu tidak terima dia? Laki-laki belum nikah. Perempuan belum bersuami. Kamu bisa coba dengannya. Dia terlalu muda, dan aku tidak suka laki-laki yang terlalu muda dariku. Dia sama sekali bukan tipeku. Kalau begitu, tipe seperti apa yang kamu suka? Aku bisa bantu carikan. Aku suka yang rajin dan berani, punya ambisi dan perhatian pada keluarga. Lebih baik suka membantu orang juga. Kalau begitu, yang kamu bilangkan aku? Bercanda. Tidak apa-apa, aku bisa bantu lihat-lihat. Aku sudah tahu. Kamu sama sekali bukan perwakilan mahasiswa teladan Universitas Mingde. Kamu hanyalah seorang... Kukira kamu sudah pergi, tak kusangka kamu benar-benar menyelidikiku. Karena kamu satpam, jadi kamu bisa jadi satpam di perusahaan ayahku. Aku akan memberimu gaji 3 kali lipat. Bagaimana? Tapi ada satu syarat, kamu harus menjauhi Busu. Mungkin saja aku tidak butuh uang. Kamu tidak kekurangan uang? Berapa gaji satpam sebulan? Busu, sepertinya kamu belum cukup mengenal diriku. Begini saja, kamu ikut aku ke studio lah. Biarkan aku tunjukkan, Pak. Kalau tidak ada keperluan, ikut aku. Deng 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 deng. Busu, bagaimana? Cukup keren kan? Studioku, hanya aku yang pantas untukmu. Astaga. Qiangzi, kenapa ini? Studio kok dipindah dikosongkan? Haonan, akhirnya bisa kuhubungi kamu. Saham AI anjlok, bisnis tidak bisa lanjut. Nanti dulu, aku harus segera menjual saham AI yang kupegang, kamu juga cepat. Saham AI turun drastis. Halo, Pak. Haonan, semua properti rumah kita disita. Kita akan bangkrut, jangan pulang dulu beberapa hari ini. Bagaimana bisa begini? Kamu baik-baik saja. Berita terbaru, Li Guangxiong, yang dijuluki Raja Keuangan, kembali bergerak di bidang kecerdasan buatan, melakukan aksi short selling di pasar keuangan nasional. Perusahaan terkait berikut mengajukan kebangkrutan. Tuan Li, selamat datang di Jiangcheng. Bagaimana persiapannya? Besok, kita akan sepenuhnya mengendalikan grup Jiang. Jiang Yuan? Kali ini aku pasti menang. Para bajingan yang jual pendek AI itu, bisa nggak mati aja? Bisnis itu seperti medan perang. Kalah berarti hancur total.
Lagi pula, kamu belum sampai di jalan buntu. Kamu cuma satpam. Kamu ngerti apa? Aku mau sendiri dulu. Kami antar kamu pulang saja. Guru Su, aku tidak ingin kamu melihat keadaanku yang memalukan ini. Tenang saja, aku nggak akan berbuat bodoh. Aku pasti bisa bangkit lagi. Iya. Saham lagi turun ya. Itu hal yang wajar. Kami sudah menanganinya. Bapak bisa terus percaya pada grup kami. Pak Wang, halo. Pak Jiang, bank datang menagih. Saya tahu. Saya akan cari cara untuk menanganinya. Banyak pemegang saham berkumpul di depan gedung, tapi saya sudah perintahkan satpam untuk menanganinya. Saya tidak perlu ke sana sendiri. Kembalikan uang jerih payahku. Kembalikan uang jerih payahku. Semua tenang, Pak Jiang akan menjelaskan kepada semuanya. Menjelaskan apa? Mending kalian ganti nama jadi saham sampah. Ini uang pensiun ibuku. Ini yang namanya beli saham. Ini jelas perampokan. Semuanya, pasar saham punya risiko, investasi harus hati-hati, ini pengetahuan umum yang semua orang tahu. Beli saham ya ada untung ada rugi, saham turun begitu parah. Grup kami juga rugi besar. Omong kosong, rugi besar apanya? Jelas-jelas kalian sendiri yang buat. Ayo semua, serbu. Hajar kapitalis kejam. Sedang apa kalian semua? Paman Kian, kamu datang. Kamu, bawa dulu para satpam ini ke bawah, sekarang banyak wartawan, jangan kita perbesar masalah. 2. Di saat seperti ini, tidak bisa mundur. Jangan biarkan para pemegang saham ini bertindak semena-mena. Semuanya, setahu saya, ada bandar finansial yang mencoba menjual pendek pasar AI, saya juga korban. Kata-kata kalian tidak bisa dipercaya sedikit pun. Langsung jual semua saham. Kau menjebak kami. Itu uang hasil keringat kami. Penipu. Hei semuanya, dengar saya bicara, ya? Direktur Jiang juga punya kesulitan. Waktu itu, saya tidak setuju dia menandatangani kontrak. Direktur Jiang tidak mau dengar. Manusia, pasti pernah berbuat salah. Saya harap kalian semua bisa mengerti. Setuju? Dulu kalian promosi, dia jenius bisnis. Sekarang terjadi masalah. Omong kosong ini, cepat kembalikan uang. Jaga ketertiban, bawa mereka ke dalam perusahaan. Baik, kita bicarakan baik-baik. Maju. Direktur Jiang bilang, usir semua. Orang tidak bertanggung jawab ini. Apa yang kalian lakukan? Apa? Memukul orang itu melanggar hukum. Pukul habis-habisan. Direktur Jiang bilang, jika terjadi apa-apa, grup Jiang yang tanggung. Aku bilang padamu, Kalau kau berani merekam lagi, kamera videomu akan aku hancurkan. Dengar, perusahaan Jiang Group kalian, kenapa begitu sombong? hari ini, siapapun yang berani menyiarkannya, Pak Jiang kami tidak akan memaafkan kalian. cepat pergi. Bajingan, Kian Tao, kau menjebakku. Menjebakmu? Kata-kata tidak bisa diucapkan begitu. Ini aku membantumu. Membantuku? Ini sama saja memanggangku di atas api. Aku perintahkan kau sekarang juga pergi ambil saham dari para pemegang saham itu, kembalikan sahamnya. Ini mungkin harus melalui dewan direksi, rapat dulu. Aku pemegang saham terbesar di grup, sekarang aku punya hak keputusan tertinggi. Kau menggunakan pemegang saham terbesar untuk menekanku? Aku tidak menggunakan, tetapi sekarang aku menggunakan identitas pemegang saham terbesar untuk menekanmu. Tampaknya kau masih terlalu naif. Bisnis bukanlah permainan anak-anak, tidak sesederhana itu. Halo, ayah. Ada apa? Aku tidak apa-apa. Aku sedang bersiap dengan mitra bisnisku pergi makan bersama. Perusahaan, akhir-akhir ini sangat sibuk, malam ini. Aku tidak pulang. Ayah, Jingchen perusahaan, ada masalah? Tidak apa-apa. Urusan pekerjaan tidak bisa terburu-buru. Ayah benar-benar tidak apa-apa. Saya angkat telepon dulu. Ya, Direktur Jiang para pemegang saham tiba-tiba meminta mengadakan rapat. Sekarang, tinggal Anda saja. Baik, saya mengerti. Ayah, ada urusan di perusahaan saya. Saya pergi urus dulu. silakan. Namun, dikirim oleh grup Jiang, regu keamanan memukuli. Hari ini, saham grup Jiang kembali jatuh limit. Para investor berdatangan ke grup Jiang untuk meminta penjelasan. Kamu terlalu gegabah dalam bertindak. Awalnya, kamu ingin mengembangkan AI. Kalau tidak akan terjadi masalah. Sekarang, terjadi masalah, dan malah memperburuk keadaan. Sudah kubilang, dia tidak cocok untuk posisi direktur utama. Bapak-bapak, semua ini dengan Direktur Jiang tidak ada hubungan. Semuanya itu dia, Kian Tao, yang memasang jebakan. Kamu mengomong-omong kosong apa? Saya juga pemegang saham perusahaan. Mana mungkin saya melakukan hal yang merugikan kepentingan perusahaan hal seperti itu? Pada saat seperti ini, masih menyalahkan Direktur Kian. Jangan kira
Kamu adalah direktur utama grup, bisa bertindak semena-mena. Bapak-bapak, beri saya sedikit waktu, saya pasti akan memimpin perusahaan keluar dari kesulitan Bicara enak, bagaimana kamu membawa perusahaan keluar dari kesulitan? Kamu menyuruh satpam memukuli investor perusahaan. Setelah ini, investor, bagaimana bisa percaya pada perusahaan? Perusahaan kita, ke depannya bagaimana bisa berkembang? Jiang Jingchen, kamu memukuli investor. Merugikan kepentingan perusahaan kamu, sudah tidak cocok menjadi direktur utama grup Jiang. Saya mengusulkan, Ganti direktur utama. Setuju, saya juga setuju. ya sudah, saya terima Saya tidak setuju. Grup Jiang didirikan sendiri oleh Pak Jiang. Perusahaan tidak bisa tanpa dia. Kalau begitu, grup Jiang adalah milik Pak Jiang seorang diri. Tidak bisa dipungkiri, sejak perusahaan didirikan sampai sekarang, Pak Jiang yang paling berjasa. Tapi krisis perusahaan saat ini juga disebabkan olehnya. Jiang Jingchen, sebaiknya kamu berlaku sopan dan setuju saja. Bahkan jika kamu ingin menggantikan posisi direktur utamaku, setidaknya harus ada rapat pemegang saham, kan? Jiang Jingchen, kamu memukul pemegang saham, merugikan kepentingan perusahaan. Kamu pikir dengan mengadakan rapat pemegang saham akan mendukungmu? Besok adalah rapat pemegang saham. Apa mungkin dengan menunda 1 hari ini kamu masih bisa memikirkan cara? Bagaimana jika aku punya cara? Haha, kalau kamu bisa punya cara, aku akan berlutut dan bersujud, minta maaf padamu. Tapi sayang, kamu tidak punya kemampuan itu. Besok aku akan menunggu dan melihat. Ayo. Jingchen, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, pasti ada orang yang memfitnah dari belakang. Kali ini Li Guangxiong datang dengan agresif. Sepertinya kali ini aku harus turun tangan membantunya. Li Guangxiong, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti keluargaku. Kali ini, kita selesaikan ini sekarang. Pak Liu, bisakah meminjamkan saya sedikit dana lagi? Saya Pak Jiang, ada yang mencari Anda. lagi-lagi bank menagih utang? Ini orang dari Guangmei Investment Bank. Apa? Guangmei Investment Bank adalah bank investasi paling top di industri, bank investasi paling top, banyak orang ingin bertemu tetapi tidak bisa, perusahaan besar. Kenapa bisa mencari saya? Baik. Saya akan ke sana sekarang. Pak Wang, syarat dari Guangmei Investment Bank kalian agak terlalu ketat, ya? Tidak hanya 50% saham, tetapi juga kontrol penuh. Ini sama saja dengan menyuruh saya menjual perusahaan kepada kalian. Pak Jiang, Bapak juga bisa mengartikannya seperti itu. Lagi pula, menurut perusahaan Bapak, keadaan sekarang, jika Bapak tidak menerima bantuan dari Guangmei Investment Bank kami, maka satu-satunya hasilnya hanya satu, yaitu kebangkrutan dan likuidasi. Saya hanya memiliki 35% saham. Bagaimana saya bisa setuju dengan syarat kalian? Anda tidak perlu khawatir. Kami akan mengurusnya. Anda hanya perlu memberitahu saya, apakah Anda menerima atau... Saya keluar untuk memikirkannya sebentar. Saya akan memberi Anda jawaban nanti. Baik. Pak Jiang, kenapa Anda masih di perusahaan? Kebetulan. Tolong siapkan dokumen perusahaan dan stempel perusahaan. Setelah rapat dewan selesai, setelah itu, saya akan menjabat sebagai direktur utama, agar serah terima lebih mudah. Jangan terlalu sedih, ambil uang yang diberikan perusahaan kepadamu, cukup untuk menghambur-hamburkannya seumur hidup. Kemenangan belum ditentukan. Kamu mengatakan ini sekarang terlalu cepat. Hahaha. Sudah kubilang sejak dulu, bisnis itu seperti medan perang, sangat kejam, kamu sama sekali tidak cocok. Pemenang akhir hanyalah aku, hahaha. Tuan Jiang, bagaimana pertimbangan Anda? Tuan Wang, saya setuju dengan syarat Anda. Namun, grup Jiang adalah hasil jerih payah saya selama ini. Saya juga ingin mengajukan satu permintaan. Silakan. Bank investasi Guangmei adalah salah satu bank investasi top terkenal di dunia. Saya dengar direktur utama Anda adalah salah satu dari 2 pendekar bisnis, seorang jenius bisnis. Saya ingin bertemu dengan direktur utama Anda. Anda yakin? Saya yakin. Baik. Aku akan mengaturnya untuk kalian. Dan, aku sangat menantikan saat kalian bertemu. Aku juga menantikannya. Direktur Jiang, tunggu sebentar. Direktur utama kami segera tiba. Baik, Wang Lei bilang dia menantikan pertemuan antara aku dan direktur utama Guangmei Investment Bank. Apa maksudnya? Apakah aku pernah bertemu direktur utama ini? Apa?
Jiang Jingchen, kamu pergi kemana? Bukankah aku suruh kamu membereskan barang-barang dan serah terima denganku? Kian Tao. Rapat pemegang saham belum dimulai. Kenapa kamu terburu-buru? Jangan kira dengan menghindar semuanya akan baik-baik saja. Aku bilang padamu jika dalam 10 menit, kamu tidak muncul di hadapanku dan menyelesaikan serah terima jabatan direktur utama denganku, besok aku akan membuatmu tidak mendapatkan 1 sen pun. Kian Tao, berani-beraninya kamu. Apa yang tidak berani? Aku sudah bersekutu dengan pemegang saham lainnya. Kamu yang salah duluan, bukan hanya tidak dapat dana pengunduran saham. Nantinya kamu juga harus mengganti kerugian perusahaan. Nanti kamu akan menanggung banyak hutang. Ikutlah dengan bapakmu. Yang tidak berguna itu pergi jadi satpam untuk membayar hutang. Bajingan kamu. Direktur Jiang. Direktur utama perusahaan investasi Guangmei, kami sudah tiba. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Direktur Jiang, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah Ketua Direksi Bank Investasi Guangmei, Tuan Jiang Yuan. Kamu adalah Ketua Direksi Bank Investasi Guangmei. Bagaimana mungkin? Ada apa, Nak? Kamu tidak percaya? Foto kamu dan ibu ayah kamu benar-benar Ketua Direksi Bank Investasi Guangmei? Masa bisa palsu? Jingchen, ayah tahu, kamu akhir-akhir ini banyak mengalami ketidakadilan. Tidak apa-apa. Hari ini, ayah, bukankah ini datang untuk membantumu? Tidak peduli nanti kesulitan apapun yang kamu hadapi, ayah akan selalu menjadi pelabuhan amanmu. Ayah, selama bertahun-tahun ini aku mendirikan Jiang Corporation, hanya ingin membuat diriku menjadi lebih kuat, ingin membuatmu menjalani hidup yang terbaik, ingin melindungimu, tapi tidak kusangka ternyata yang melindungiku adalah kamu. Jingchen, ayah tahu, kamu selalu sangat keras kepala, jadi sebelumnya, aku tidak pernah turun tangan membantumu. Ya, Direktur Jiang, di jalan bisnismu, Ketua Direksi tidak pernah membantumu. Benarkah? Jangan ragu, prestasimu hari ini sepenuhnya adalah berkat dirimu sendiri. Meskipun tanpa bantuan Ketua Direksi, kamu tetap mengandalkan kekuatanmu sendiri, telah mendirikan Jiang Corporation, perusahaan sebesar ini. Kamu luar biasa. Hei, aku sebelumnya merasa diriku hebat, tapi sekarang, oh ya ayah, kamu sekarang jangan sekali-kali mengakuisisi Jiang Corporation. Sekarang pasar domestik, kecerdasan buatan berantakan. Jika kamu mengakuisisi sekarang pasti tidak akan bisa bangkit kembali. Jangan sekali-kali demi aku melakukan hal bodoh. Tenanglah, aku sudah mempersiapkannya. Saham apa yang ternyata naik? Aku, Jiang Yuan, berbisnis tidak pernah melakukan bisnis. Kecerdasan buatan sedang berkembang pesat, meskipun naik. Naik. Apa yang naik? Kecerdasan buatan. Sahamnya naik. Benar-benar naik. Sepertinya ada yang menyelamatkan pasar. Tapi, siapa yang begitu hebat? Melawan Raja Keuangan Li Guangxiong. Bersaing, pasti. Seseorang yang tidak bisa kita jangkau. Orang besar. Tapi bagaimanapun, studioku selamat. Sepertinya Jiang Yuan memutuskan untuk turun tangan. Entah kali ini, dia akan. Di depan Ketua Dewan semuanya mungkin. Dulu Ketua Dewan lah yang membuat Morgan Investment Bank di Wall Street bangkrut. Ayah, krisis keuangan yang melanda Barat saat itu. Ternyata itu perbuatan ayah. Ketua Dewan saat itulah mengakuisisi 7 perusahaan multinasional teratas dunia dan mendirikan Guangmei Investment Bank. Melindungi pasar untuk negara menyerang predator keuangan Barat ayah. Ternyata idola yang selalu aku kagumi adalah ayahku sendiri. Kenapa sebelumnya ayah tidak pernah bilang? Itu semua kejadian bertahun-tahun lalu, tidak layak disebut. Angkat telepon dulu. Direktur Jiang, rapat Dewan akan segera dimulai. Di mana Anda sekarang? Kian Tao bilang, jika Anda tidak hadir di rapat Dewan, maka secara otomatis jabatan ketua... Saya tahu. Saya segera ke sana, Pak. Saya setuju Bank Investasi Guangmei mengakuisisi Jiang Group, tapi Kian Tao adalah pemegang saham terbesar kedua perusahaan. Saya khawatir dia tidak akan setuju. Jingchen, jangan lupa, kaulah pemegang saham terbesar perusahaan. Kamu bisa memecatnya kapan saja. Kian Tao terakhir kali dia menjebakku, sehingga sekarang perusahaan semua pemegang saham berpihak padanya. Setelah rapat Dewan ini, posisi Ketua Dewan apakah bisa saya pertahankan? Saya bahkan tidak tahu. Wang Lei, kamu temani Jingchen pergi sekaligus beritahu dia apa yang harus dilakukan. Baik, Ketua. Rapat umum pemegang saham segera akan dimulai. Sepertinya Pak Jiang kita akan absen lagi ya. Yang sudah saya berikan kepada kalian, pemecatan Jiang Jingchen sebagai direktur perusahaan, apakah sudah kalian lihat? Baik, kalau begitu kita vote saja. Saya, Kian Tao, secara resmi mengusulkan pemecatan Jiang Jingchen sebagai ketua Jiang Group. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Saya Tuan Wang. Jiang Jingchen, semua yang hadir adalah pemegang saham senior. Kamu membawa orang asing untuk menghadiri rapat? Apa maksudmu? Ini adalah akuntan independen yang saya undang khusus untuk membantu saya menghitung keuangan. Jiang Jingchen,
Kamu telah membawa grup ke jalan buntu, kemarin kamu juga melakukan kesalahan sebesar itu, yang membuat reputasi grup merosot tajam. Dan kamu masih datang untuk menghitung? Hitung apa? Ya. Hitung khusus menghitung utang antara kamu dan aku. Hahaha, Jiang Jingchen, apa kamu ada masalah dengan otakmu? Apakah kamu bisa mengerti situasi sekarang? Kami yang memecatmu bukan kamu yang memecatku. Dulu aku benar-benar salah lihat, sampai bekerja sama dengan orang bodoh, Direktur Jiang. Apa kamu sedang bercanda dengan kami? Menurut peraturan perusahaan, ketua dewan berhak memutuskan anggaran dasar dewan direksi, dan aku saat ini masih menjadi ketua dewan grup Jiang Jingchen. Kamu hanya untuk menjadi ketua 1 detik lebih lama benar-benar tidak punya malu. Tentang pemecatan saya sebagai ketua grup akan dibahas di agenda terakhir rapat. Hal pertama yang kita bahas hari ini adalah pemecatan Qian Tao dari jabatan Direktur Eksekutif. Pecat saya? Apa hakmu memecat saya? Karena saya adalah pemegang saham terbesar dari grup Jiang dan juga ketua dewan grup Jiang Tuan Wang. Ini Sontan. Silakan jelaskan kepada semua orang distribusi saham grup Jiang baik. Jiang Jingchen, Direktur Jiang, adalah pemegang saham terbesar. Grup Jiang memegang 35% saham. Qian Tao memegang 20% saham. Lalu 20% lainnya tersebar di tangan para pemegang saham yang hadir. Sisanya 25%. Beredar di pasar terbuka. Semua sudah paham? Saya adalah pemegang saham terbesar. Grup Jiang memegang 35% saham dan juga ketua dewan grup Jiang. Jadi saya dapat memecat posisi Direktur Eksekutif Qian Tao. Bukannya masih ada 20% saham? Memang para hadirin memang memiliki 20% saham, tapi bisakah kamu menjamin semua pemegang saham mendukungmu? Tentu saya bisa menjamin. Bagaimana menurut kalian? Saya mendukung Direktur Qian. Kami juga mendukung. Saya juga mendukung. Jiang Jingchen, jangan berjuang sia-sia lagi. Kami semua mendukung Direktur Qian. Jiang Jingchen, sekarang kamu sudah puas? 20% saham saya ditambah 20% saham dari hadirin lebih besar dari 35% kamu. Kali ini aku jadi tahu siapa kalian, tapi ini juga tepat untuk menangkap kalian yang tidak setia semua dalam satu jam. Jiang Jingchen, Kamu, Jiang Jingchen, jangan membuat keributan di sini. Kalau tidak, biarkan satpam mengusirmu. Coba lihat siapa yang berani. Benar, saham kalian dan Qian Tao jumlahnya melebihi milikku, tapi jangan lupa, di pasar, masih ada 20% saham yang beredar. Jiang Jingchen, jangan bercanda. Sekarang adalah Raja Keuangan Li Guangxiong sedang menyerang AI, siapa yang bisa menghentikannya? Aku lihat masih ada yang mana perusahaan yang berani masuk pasar. Sepertinya aku perlu memperkenalkan diri lagi. Aku bukan hanya Direktur Jiang akuntan independen yang dipekerjakan, tapi aku juga dari Guangmei Investment Bank, kepala regional untuk Tiongkok Tengah. Apa? Kamu adalah kepala Guangmei Investment Bank? Guangmei Investment Bank, itu adalah salah satu bank investasi swasta terbesar di dunia. Kudengar Guangmei Investment Bank memiliki banyak perusahaan anak, dan modalnya sangat kuat. Guangmei Investment Bank, kami sudah di pasar mengakuisisi 20% saham Jiang Group, ditambah dengan milik Direktur Jiang, 35%. Totalnya 55%. Itu adalah kendali mutlak. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kami sudah mengirimkan pengumuman terbaru ke Berita Keuangan. Percayalah, kalian segera akan menerima beritanya. Tidak mungkin. Bagaimana? Sekarang saya, sebagai grup Jiang dengan jabatan Ketua Dewan Direksi mengumumkan pemecatan resmi Qian Tao dari jabatan Direktur Eksekutif. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Kalian bicara dong. Kalian mendukung saya kan? Saya memberi kalian begitu banyak kemudahan, begitu banyak syarat, kalian harus mendukung saya. Siapa yang ingin mendukung dia? Silakan angkat tangan. Tapi harus keluar seperti dia. Saya tidak mungkin keluar. Kalian melanggar peraturan perusahaan berkelompok dan membuat fraksi. Entah kalian pergi, entah dia pergi. Kalian pilih sendiri. Qian Tao, saya selalu percaya pada Direktur Jiang. Jangan adu domba di sini. Qian Tao, cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Badut kecil. Rapat dilanjutkan. Sudah mengambil alih grup Jiang. Fokus membeli saham AI di harga rendah. Maaf ya, aku terlalu fokus main HP. Nggak sengaja nabrak kamu. aku juga, tadi asyik kirim SMS. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kebetulan aku mau ke rumah sakit. Kenapa? Kamu sakit? Bukan aku, tapi ayahku. Waktu joget senam tadi, kakinya terkilir.
Aku ke rumah sakit mau jagain dia. Kalau gitu, aku kebetulan gak ada acara, aku temani kamu. Wah, bagus banget. Kalau kamu ikut, pasti ayahku senang banget. Oke, ayo. Kakek Su, ini bubuk penguat tulang impor. Bagus buat perbaikan tulang. Baik-baik. Terima kasih. Dong kecil, kamu anak beneran, berbakti ya. Guru Su, jangan malu, anak saya ini, belum pernah belikan saya, suplemen semahal itu. Pak, Guru Su, kamu datang? Kok kamu juga ke sini? Ku dengar Guru Su sakit, khusus datang jenguk, Guru Su. kok sempat datang ke sini? Urusan rumah sudah selesai? Sudah beres. Guangmei Investment memaksa masuk dan mengakuisisi perusahaan ayah. Meski rugi sedikit, tapi masih oke. Iya, kalau bukan karena Guangmei Investment, kami mungkin sudah tidur di jalan. Mereka bagaikan orang tua kedua kami. Gak segitunya kali? Kamu satpam. Apa yang kamu tahu? Oh ya, Bapak Keuangan Li Guangxiong juga sudah datang ke Jiang City. Entah apa tujuannya. Kamu ini, kenapa nggak matiin mode senyap HP? Kalau ganggu istirahat kakek Su gimana? Li Guangxiong. Kenapa Li Guangxiong telepon sama satpam kamu? Biarin aja. Aku sudah setel ke mode silent. Kamu tidak hanya menerima telepon dari Li Guangxiong, tapi kamu juga menutupnya. Yang namanya Li Guangxiong juga tidak hanya satu. Pasti nama yang sama, kan? Bodoh. Pak Li, mana aku tahu, Jiang Jingchen dia ternyata bisa menemukan bekerja sama dengan Guangmei Investment Bank ya? Guangmei Investment Bank akuisisi saham sebesar itu, kamu tidak mendapat informasi sama sekali? Mereka mendaftarkan banyak perusahaan Shell untuk membeli saham. Lalu akhirnya saham itu disetorkan ke Guangmei Investment Bank. Saya tidak bisa mengeceknya. Guangmei Investment Bank tiba-tiba bergerak, pasti ada hubungannya dengan Jiang Yuan. Jiang Yuan sudah bertahun-tahun meninggalkan industri ini. Kira-kira tidak akan menimbulkan masalah besar. Aku duga, Guangmei Investment Bank juga hanya ingin ikut ambil bagian. Kamu cepat pergi hubungi orang dari Guangmei Investment Bank, lihat apakah ada kemungkinan kerjasama. Ya, Adapun kamu, Ini, apa perlu begini? kalau kamu bahkan urusan kecil ini tidak bisa selesaikan, pergi. Guru Su jaga kesehatan ya, sudah larut aku pulang dulu. Kalau begitu aku antar. Aku juga harus pulang, Guru Su. Boleh aku ikut mobilmu? Kamu dan ayahmu tidak bawa mobil? Aku tidak bawa mobil, ayahku bawa mobil. Tapi ayahku ada urusan lain. Ya, ayah. Ya, Su, bisa tolong, antar Haonan pulang? Baiklah. Wah, Om. Kamu ternyata tinggal di perumahan termahal, di kota Jiang Villa Lanjing. Ini daerah orang kaya ya? Lumayan. Suan, terima kasih. Sudah mengantarku pulang. Aku pulang dulu. Ayah, Jiang Jingchen. Aku dengar dia tinggal di sini. Tidak kira benar-benar Guru Su Jiang Jingchen adalah idola wirausaha saya. Hari ini kesempatan langka. Aku mau menyapanya. Minta foto bersama. Tunggu aku sebentar ya. Kapitalis kejam, kembalikan uang hasil keringatku, kembalikan uang. semuanya, tenanglah. Dengarkan aku, saat ini, saham perusahaan kami sudah mulai naik. Tolong percaya padaku, percayalah pada kami. Semua rekan di Jiang Group, kami pasti akan bekerja keras, mengatasi segala kesulitan bangkit dari kesulitan. Siapa yang percaya padamu? Kata-kata kapitalis kejam seperti kalian, tidak bisa dipercaya sama sekali. Jangan dengarkan omongannya, dia hanya berbohong. Hari ini kita, pasti harus melampiaskan kemarahan ini. Bayar. Kalian tenanglah. Kalian berbuat seperti itu melanggar hukum, kalian tenang. Berani mengancam kami, pukul dia. Pukul. Jingchen hati-hati. Ayah, hati-hati. Hati-hati. Tidak apa-apa. Suan, Tidak apa-apa. terima kasih ya. Panggil bantuan juga. Serang semuanya. Coba siapa yang berani bergerak. Kalian sebenarnya siapa? Pemegang saham biasa. Mana ada orang bawa stun gun dan pisau belati, aku sudah lapor polisi. Sebaiknya kalian turunkan senjata. Jika tidak, bersiaplah makan di penjara. Teman-teman, setelah menyelesaikan ini, hidup kita akan berkecukupan. Serang. Berhenti. Cepat. Jangan biarkan mereka kabur. Guru Su aku sudah panggil semua satpam. Siapa yang menyuruh kalian datang?
Tidak ada yang menyuruh kami hanya pemegang saham biasa. Masih berani keras kepala? Sekarang bawa mereka ke kantor polisi. Kita lihat sampai kapan mereka keras kepala. Bawa pergi. Ayo. Ayah. Profesor Su. Untung ada kalian. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tunggu. Kamu barusan bilang, Profesor. Ah ya, bukankah aku di Universitas Mingde menjadi guru? Waktu itu, aku lihat, kalian berdua keluar dari hotel bersama, aku diam-diam sedikit menyelidiki latar belakang Profesor Su, dan, ini kan sebelumnya untukmu memeriksa? Dasar bocah kamu memang tidak ada kerjaan khawatir yang tidak perlu. Kamu. Jiang Yuan. Adalah milik Jiang Jingchen, ayah. Benar kan? Ada masalah? Jiang Jingchen adalah idolaku. Kamu adalah ayah dari Jiang Jingchen aku. Adalah idolaku. Ayah. Saingan cinta. Saingan cinta? Pak Li, ada masalah? Orang yang kita kirim semua ditangkap? Jangan panik. Aku punya cadangan. Aliansi Industri Kecerdasan Buatan. Pak Li, Anda akan mengusir Jiang Group? Tapi aku tidak ingin menghancurkan seluruh industri. Aku hanya ingin Jiang Corporation bangkrut. Tuan Li, mengapa Anda memiliki permusuhan sebesar itu terhadap Jiang Corporation? Itu karena Jiang Jingchen adalah putra Jiang Yuan, dia mengalahkanku dulu meremehkanku. Sekarang, aku akan menang lagi. Jingchen, apa kamu selalu bertanya-tanya mengapa Li Guangxiong ini selalu mengincarmu? Apa karena dirimu? Bisa dibilang begitu. Dulu aku dan Li Guangxiong adalah teman sekamar, hubungan kami sangat baik. Setelah lulus, kami berturut-turut mendirikan perusahaan kami sendiri, namun seiring konflik kepentingan semakin besar, hubungan kedua keluarga kita lambat laun menjadi renggang. Tapi aku tidak pernah menyangka Li Guangxiong ini akan memfitnah ibumu demi konflik kepentingan, membuat gosip jahat mencemarkan namanya sehingga saham perusahaan anjlok. Jadi aku curiga, orang-orang malam ini juga dia yang mendatangkannya. Aku bilang padamu, dia demi keuntungan akan melakukan apa saja. Bisa mempertahankan Jiang Corporation. Aku sudah sangat puas. Li Guangxiong adalah raja keuangan bank investasi Qingxi. Miliknya adalah bank investasi terbesar di dunia. Bahkan jika kamu memiliki bank investasi Guangmei tidak akan menjadi lawannya. Jingchen, kamu mau menyerah? Aku tidak mau. Tapi jarak antara kita sungguh terlalu besar. Tenang saja, dia dulu tidak pernah mengalahkanku, sekarang juga tidak akan bisa. Ayahmu ini masih tajam, kali ini aku pasti tidak akan memaafkannya. Direktur Jiang, Li Guangxiong, dan Aliansi Industri AI telah mencapai kerjasama. Aliansi telah mencapai kerjasama untuk mengeluarkan grup Jiang dari aliansi. Saham grup Jiang sudah menyentuh batas bawah harian. Kita masih memegang banyak saham grup Jiang. Sekarang, rugi jutaan. Akuisisi penuh grup Jiang. Baik. Pak Wang, Setelah mengusir beberapa pembawa sial, saya yakin industri AI kita akan segera pulih. Bukan hanya pulih, pasti akan semakin baik. haha, semuanya. Terima kasih sudah memberi saya muka. Saya bersulang untuk Anda semua. Tuan Li, awalnya, kami mengira Anda datang untuk industri AI dalam negeri. Kami sangat ketakutan. Dulu jika tahu, Anda hanya menekan grup Jiang. Saya tidak akan sampai, tidak makan beberapa hari, haha. Kalian, untuk menebus kerugian semua, setelah grup Jiang bangkrut, semua aset akan menjadi milik kalian. Direktur Jiang, bisnis memang kejam. Maaf ya, hehehe. Kalian terlalu cepat bergembira, bukan? Tuan Li. Saham grup Jiang naik hari ini. Kenapa Kok naik? semua jangan panik? Tenang. Pasti, ya, ini pasti dari Guangmei Investment. Mereka nekat. Tidak perlu ditakuti, kalian harus tahu, semakin banyak yang mereka investasikan saat ini, semakin besar kerugian yang akan mereka alami.
Setelah dipikir-pikir, itu benar. Sekarang seluruh industri kita bersatu. Di belakang kita juga ada Tuan Lee dari Kingshi Investment yang sangat membantu. Bagaimana mungkin kita kalah? Sepertinya aku sudah melebih-lebihkan Jiang Yuan. Tak kusangka setelah 15 tahun, dia masih hanya punya trik kecil seperti ini. Sepertinya semuanya sudah pasti. Semua, selama waktu ini, lebih baik kita bicarakan dengan baik tentang, setelah perusahaan Jiang bangkrut, bagaimana pembagiannya. Lahan perusahaan Jiang, aku ambil, hahaha. Kalau begitu, teknisi mereka untukku. Yang lainnya terserah kalian, hehehe. Aneh kali ini, perusahaan Jiang, dikeluarkan dari aliansi industri AI, Guangmei Investment, membeli banyak saham perusahaan Jiang. Apakah mereka akan ikut, terkena dampak bersama perusahaan Jiang? Pasti ada titik balik. Benar. Pasti ada titik balik. Lagi pula, Jiang Yuan tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Ya ampun. Jiang Jingchen, aku tahu kau berharap pada Guangmei Investment Bank, tapi kau dan Jiangxi Groupmu jangan berjuang mati-matian lagi. Menyerahlah, kau harus tahu harga satu saham bukan ditentukan oleh siapa yang punya lebih banyak uang atau lebih sedikit uang, melainkan pada kepercayaan. Aku Lee telah berjuang di Wall Street selama belasan tahun, dijuluki Raja Keuangan, mendirikan Kingshi Investment Bank sendiri, dan juga Ketua Umum Kamar Dagang Tionghoa. Salah satu dari gelar ini tak ternilai harganya. Aku bilang saham mana yang turun maka akan turun. Aku bilang saham mana yang naik maka akan naik. Seperti Jiangxi Groupmu, aku bilang hari ini turun, pasti turun sampai dasar. Bagaimana kalian lihat lagi pasar saham? Naik lagi. Saham Jiangxi Group, bagaimana dalam waktu sesingkat ini? Naik sebanyak ini. Bahkan lebih tinggi dari masa puncaknya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mungkinkah Jiang Yuan masih punya trik lain? Tuan Lee, Guangmei Investment Bank telah mencari pengembang properti terbesar nasional, yaitu Wanhai Group, untuk bekerja sama, menggunakan properti sebagai jaminan untuk saham Jiangxi Group. Apa? Ternyata memikirkan trik ini pantas saja ayah. Sialan. Menarik, sangat menarik. Sungguh disayangkan, kalian tidak melihatku tanpa kalah. Jiang Jingchen, jangan sombong. Sombong, bukannya kalian yang selalu sombong, tapi melihat kalian yang sekarang kehilangan minat, sepertinya aliansi industri kali ini juga tidak bisa dilanjutkan. Kalau begitu aku pergi dulu. TN, Lee, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Bukankah itu karena kamu? Ya ampun, mana mungkin, siapapun yang memiliki, siapapun pemegang saham grup Jiang, saat membeli properti grup Wanhai, mendapat diskon 30%. Langkah itu keren banget. Menggunakan properti sebagai jaminan saham, cara ini memang hanya bisa naik, tidak turun. Karena Li Guangxiong sekuat apapun tidak mungkin menghancurkan semua properti dalam negeri. Jiang Yuan, apalagi kejutan yang akan kau berikan padaku? Ayah, kita menang. Kau tidak tahu Li Guangxiong dan Qian Tao hampir gila? Belum cukup, aku ingin Li Guangxiong. Li Guangxiong lagi pula, dia raja keuangan. Dengan kemampuan kita, bisakah kita melakukannya? Tentu saja. Kamu tidak percaya? Aku percaya. Dengan ayah di sini, semuanya mungkin. Oh iya, ayah, besok ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Tunggu saja ya. Kejutan? Kejutan apa? Sudah kubilang itu kejutan. Masa aku bisa memberitahumu? Oh iya, ayah, besok jam 11 ya, kamu pergi ke rumah Profesor Su. Pergi ke rumah Guru Su ngapain? Ah, ayah, jangan banyak tanya. Langsung pergi saja. Semoga mereka besok bisa merayakan ulang tahun yang romantis. Ini siapa yang mengirim bunga untuk Guru Su? Jiang Yuan,
Jiang Yuan? Aku sangat senang. Wah, Jing Chen, bocah nakal ini. Ternyata dia suka sama Guru Su. Malah menyuruhku melamar untuknya. Iya, Jing Chen anak ini. Dia malu datang sendiri. Jadi aku, Ayah, kamu terlalu lamban. Kenapa menyebutku? Jing Chen? Apa maksudnya? Hari ini ulang tahunmu, kan? Aku menemanimu. bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahun? Kamu sudah mengirimiku bunga. Memang aku tidak bisa mencari tahu ulang. Bocah nakal ini ternyata tidak. Dia ingin mengejar Busu. Dia ingin menjodohkan aku dan Bu Susuan. Terima kasih. Aku suka kamu. Bolehkah aku mengejarmu? Aku tahu aku pernah menikah dan juga memiliki anak laki-laki berusia 20-an, tapi selama kita bersama, aku menemukan aku semakin suka padamu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan untuk mengejarmu? Baik. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan untuk diuji. Bocah nakal ini pikirannya sungguh matang. Dang 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 dang. Jiang Yuan. Ini yang kuberikan padamu kado ulang tahun yang aku siapkan. Kamu harus menerimanya. Terima kasih, Bu. Halo Jiang Yuan, mulai sekarang aku akan menjadi robot pribadimu. Tolong beri aku nama. Oh, itu robot. Ini aku buat sendiri untukmu robot kecerdasan buatan. Sekarang dia menunggumu untuk memberinya nama. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Karena sudah diberikan kepadamu, kenapa kamu masih menolak? Sebaiknya aku patuh. Kalau begitu aku akan menyimpannya dengan baik. Tuan Jiang Yuan, tolong, beri aku nama. Beri nama? Karena kamu terlihat sangat lucu, kalau begitu aku panggil kamu Gudan. Baik, Tuan Jiang Yuan, mulai sekarang, Go dan akan terus melayani Anda. Astaga, Jiang Yuan. Tidak kusangka, kamu memberinya nama seperti itu. Baiklah, berikan ponselmu. Aku akan mengikatnya. Baik. Wan, kebetulan sekali kamu di sini. Siapa ini? Kelihatannya sangat akrab. Oh, aku ingat, kamu yang dulu di depan pintu sekolah satpam yang menghajar preman itu, Wan. Hubungan kalian berdua kapan sampai bisa makan bersama? Pegang ini. Jiang Yuan ini sahabatku, Suzy. Halo Zi. Sebenarnya aku sedang mendekati Guru Suoh, tapi masih dalam masa percobaan. Apa? Kamu Aku sedang berusaha. Ayo duduk. Wan, aku bilang ya satpam ini sudahlah. Aku sendiri. Tuan Jiang Yuan, maaf. Apakah Anda punya anak? Istrinya meninggal. Dia tinggal bersama putranya. Maaf, boleh tanya? Berapa usia Anda? 2 tahun lebih tua dariku. Selain sebagai satpam, apakah ada pekerjaan lain? Selain jadi satpam, juga punya usaha kecil. Wan, aku lagi bicara dengan orang. Kenapa kamu ikut campur? Aku masih dalam masa percobaan. Aku khawatir kamu mengacaukan urusanku. Wan, selama ini aku kira kamu punya standar yang tinggi. Aku perkenalkan kamu. Banyak pria kaya dan tampan. Kamu semua menolak, kamu malah suka satpam ini. Kamu ada masalah, ya? Dia tidak sesederhana yang kamu kira. Baik urusan pria. Aku memang tidak paham. Kalau begitu biar pria. Yang mengerti pria saja hau-hau. Maju. Kakak Jiang, tadi aku dengar Nona Su bilang, kamu punya usaha kecil, tidak tahu, usaha apa, mungkin bisnis kuliner? Seperti kakak Jiang jual kue? Bukan bisnis kuliner. Terkait kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ke depannya, sahamnya akan naik drastis. Jadi, saya sarankan, kalau kalian punya uang lebih, bisa diinvestasikan. Hah? Kecerdasan buatan, bahkan aku tahu, Raja Keuangan Li Guangxiong sedang sorting pasar AI domestik, sekarang merekomendasikan orang investasi. Itu kan menipu. Liu Hao, dengarkan penjelasanku. Wan pria bicara. Kita lihat saja. Lanjutkan. Aku lihat kamu, juga tidak seperti orang yang bisa menyentuh bidang kecerdasan buatan, mungkin cuma di berita, belajar beberapa istilah baru. Aku sebenarnya... Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Baik, aku tahu 5 juta itu simpan saja dulu apa. Li Guangxiong mencariku, aku tidak ingin bertemu dia. Jangan bilang dia, di mana aku.
5 juta bisnis apa itu? Raja Keuangan Li Guangxiong mencarinya. Dia malah tidak mau bertemu. Wan, akhirnya aku mengerti apa yang kamu bilang, dia tidak sederhana. Tidak sederhana di mana? Dia bukan cuma tidak sederhana. Dia ada masalah di sini. Zi, dengarkan penjelasanku. Selamat siang, Tuan Li. Hari ini aku mau sewa tempat orang yang tidak berkepentingan semua disuruh keluar. Baik, Tuan Li. Silakan ke sini. Hei, ini bukan Raja Keuangan Li Guangxiong. Ah, dia juga makan di sini. Nanti aku minta tanda tangan. Maaf, semuanya. Hari ini Tuan Li menyewa tempat. Mohon maklum. Kalau begitu kita pergi. Kita cari tempat lain. Jiang Yuan. Raja Keuangan Li Guangxiong benar-benar Li Guangxiong lama tidak bertemu. Ya, Jiang Yuan lama tidak bertemu. Keberatan aku duduk untuk ngobrol. Apa menurutmu ada tempat duduk untukmu di sini? kita bisa. Duduk. Profesor Su, kenapa Anda juga di sini? Profesor Su, Maaf ya, seharusnya aku cari kesempatan untuk menjelaskan dengan baik padamu. Akulah Profesor Su, ahli kecerdasan buatan. Juga teman baikmu selama bertahun-tahun, meskipun belum pernah bertemu. Karena sudah lengkap begini. Aku seharusnya lebih bergabung dengan kalian. kau masih saja tidak tahu malu seperti biasa. Jiang Yuan, aku rasa antara kita ada beberapa kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Sebelumnya aku tidak tahu, kau adalah ketua Bank Investasi Guangmei. Jika aku tahu pasti akan bekerja sama denganmu. Bayangkan Bank Investasi Guangmei milikmu ditambah grup Wanhai. Bank Investasi Qingxi milikku, ditambah lagi aliansi industri kecerdasan buatan. Kerjasama yang kuat, masa depan sudah di depan mata. Oh ya, Jika bersatu, saling menguntungkan. Jika berpisah, sama-sama rugi. 15 tahun lalu kita bertarung sama-sama menderita, meskipun akhirnya kau menang. tapi itu kemenangan yang pahit. Kita tidak perlu lagi mengulangi kesalahan yang sama, kan? Dulu jika bukan karena aku mengingat ikatan persahabatan kita berdua, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan bangkit lagi. Sekarang aku ingat keputusan salahku ternyata membuatmu bangkit kembali menyakiti keluargaku lagi. Tapi kali ini aku tidak akan lemah hati Li Guangxiong, aku ingin kau... Jiang Yuan, kamu keterlaluan. Betul, aku memang mau melawanmu, aku akan terus menambah modal bank. Investasi Qingxi pasti akan bangkrut. Bank Investasi Qingxi adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Aku tidak bisa diam saja melihatnya bangkrut. Jiang Yuan, tidak, Pak Jiang. Aku salah, tolong lepaskan Bank Investasi Qingxiku. Mengakui kesalahan sekarang? Tidak semudah itu. Ketua Jiang, aku seharusnya tidak menargetkan Jiang Corporation. Aku seharusnya tidak melakukan short selling di dalam negeri di bidang kecerdasan buatan. Membuat banyak investor saham kehilangan semua modal. Apalagi, Dan aku seharusnya tidak menggunakan cara tidak bermoral untuk menargetkan putramu, Jiang Jingchen Jiang Yuan. Aku akan memberikan 60% saham dari Qingxi Group sahamku, semuanya kuberikan padamu. Jika bank investasi Qingxi bangkrut, aku tidak punya apa-apa lagi. oh begitu. Kamu memaafkanku? Kan? Sayang sekali. Dulu aku sudah memaafkanmu sekali. Tapi, kali ini, aku sama sekali tidak berniat memaafkanmu. Kamu mempermainkanku. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Jika orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Jika orang menggangguku, aku pasti akan menghabisimu. Dulu kamu memfitnah istriku, Lulu, berselingkuh dengan sopir. Saham perusahaanku anjlok, hampir bangkrut. Jika aku tidak berjuang keras, aku dan anakku sudah tidur di jalan, mengemis. Kamu terus menyakitiku, terus menyakiti keluargaku. Sekarang kamu bermuka tebal masih berharap maafku. Aku bilang, maafmu tidak akan kuterima. Kenapa kamu begitu yakin bahwa dulu aku yang menyebarkan fitnah? 15 tahun lalu, Zhang Lu punya sopir yang muda dan tampan, dia selingkuh. Itu wajar saja. Kamu pikir semua orang setidak tahu malu sepertimu? Saat kecelakaan mereka dulu, aku sedang video call dengan istriku, Lulu. Mereka sama sekali tidak melakukan hal yang mengkhianatiku. Kamu ingin menang, tapi kenapa harus menyakiti istriku? Dia sudah meninggal, dan kamu masih menghancurkan nama baiknya. Kamu pantas mati. Aku pantas mati? Bisnis itu seperti medan perang? Bukankah itu yang kau ajarkan 15 tahun lalu? Sudahlah, diam kau. Masalah tidak boleh menimpa keluarga. Kamu malah memilih cara yang begitu keji dan hina. Kamu masih punya muka. Oh ya, kamu memang tidak punya muka. Maaf, makan malam ini mungkin batal. Suan, ayo kita pergi. Baik. Jangan lupa bayar tagihannya. Kau yang memaksaku. Pak Li, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hutang budi dulu. Saatnya. Maaf semuanya, tadi membuat kalian tertawa.
Aku juga tidak menyangka Li Guangxiong, dia akan secepat itu datang mencariku. Tidak, Tuan Jiang. Akulah yang harus minta maaf padamu. Sikapku tadi terhadapmu. Kau yang besar jangan kecil hati. Jangan ambil pusing denganku. Tidak apa-apa, aku juga tidak terlalu peduli. Ternyata kamu adalah yang dulu melindungi pasar negara mengalahkan predator keuangan barat, salah satu dari dua pahlawan keuangan Tuan Jiang. Tadi sungguh minta maaf ya, maaf, hormat saya. Dua pahlawan keuangan. Kalau yang satu lagi siapa? Istriku, Zhang Lu, sayangnya waktu itu setelah mengalahkan predator keuangan barat tidak lama dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Sudah kubilang kan? Mereka tidak seperti yang kalian pikirkan sesederhana itu. Aku yang buta. Tuan Jiang benar-benar memenuhi semua kriteria pasanganmu. Zi, Tuan Jiang, kamu mengejar Wan Wan, kami adalah pilihan paling bijak. Wan Wan, kami pandai di ruang tamu, pandai di dapur, istri yang baik, cantik dalam dan luar, sungguh sempurna. Aku percaya katamu, tapi sekarang aku masih dalam masa penilaian. kamu harus tampil baik. Lulu, bayangkan, seusia ini masih ada yang suka sama aku, percaya enggak, dan ternyata dia Profesor Su. Dulu, setelah aku kalahin Li Guangxiong, aku kenal Profesor Su, kami tetap berhubungan, meski belum pernah bertemu udah kayak teman lama. Profesor Su ini ternyata wali kelasku waktu SMA Putri Busu kalau dipikir. Kita cukup berjodoh ya, iya kan? Siapa? Ah, halo. Apakah Bapak Jiang Yuan? Ah, iya. Ada paket. Tolong ditandatangani. Paket? Ya, Aku nggak belanja online akhir-akhir ini. Dari siapa ya? Siapa pengirimnya? sepertinya dari pabrik robot. Robot? Jangan-jangan kado ulang tahun dari Suan lagi. Boleh aku buka? Tentu saja. Halo, bos. Tugas yang Bapak berikan sudah selesai. Harus saya habisi Benarkah? Kalau begitu, aku akan pergi sekarang, mengadakan konferensi pers, kendalikan para penculik. Guru Su, tolong cari kesempatan, pasti selamatkan ayahku. Baik. Aku pasti akan membawanya kembali dengan aman. Sudah larut malam begini, bagaimana grup Jiang tiba-tiba mengumumkan akan mengadakan konferensi pers? Konferensi pers terakhir juga tiba-tiba dihentikan. Kali ini jangan-jangan mereka mempermainkan kita lagi. Bukankah itu Raja Keuangan, Ketua Bank Investasi Qingxi, Li Guangxiong, dia dan grup Jiang? Bukankah mereka bersaing? Kenapa dia juga datang? Tuan Li, boleh tanya, mengapa Anda ikut konferensi pers grup Jiang? Anda dan grup Jiang, bukankah Anda pesaing? Pesaing? Dia juga pantas. Grup Jiang yang kecil belum sebesar satu departemen saya. Apa haknya menjadi pesaing saya? Saya datang ke konferensi pers ini karena mendapat undangan dari grup Jiang. Tuan Li, dengar Bank Investasi Qingxi Anda mendapat serangan dari dipimpin oleh Bank Investasi Guangmei. Banyak bank investasi dan dana bersama, boleh tanya, apakah itu benar? Memang benar. Tapi Bank Investasi Qingxi kami sudah dengan Bank Investasi Guangmei mencapai kerjasama awal. Bank Investasi Guangmei memutuskan secara resmi bergabung ke Bank Investasi Qingxi, menjadi bagian dari Bank Investasi Qingxi. Saya pribadi suka kalau semua orang mendapat untung bersama. Tidak suka satu pihak mendominasi, tidak seperti beberapa anak muda sekarang egois, mementingkan diri sendiri, berusaha memonopoli, bahkan ada yang menipu uang investor. Itulah mengapa saya berinvestasi begitu banyak terhadap grup Jiang. Egois dan mementingkan diri sendiri, memonopoli pasar, menipu investor, tuduhan yang besar. Semuanya, saya ingin mengklarifikasi. Saya tidak bersalah, hal-hal yang dikatakan Tuan Li Guangxiong sama sekali tidak pernah saya lakukan. Pak Jiang, saya dengar Anda akan mundur dari jabatan ketua grup Jiang. Apakah itu benar? Setelah grup Jiang dibubarkan, bagaimana pengaturan personel? Apakah Anda mempertimbangkan banyaknya pengangguran yang akan berdampak pada masyarakat? Tolong jawab. Ada apa, Pak Jiang? Bagaimana kalau saya yang bicara untuk Anda? Hahaha. Semuanya, jangan khawatir. Bidang industri AI sangat luas perkembangannya. Setelah ini, Bank Investasi Qingxi kami berencana mendirikan perusahaan teknologi tinggi yang fokus pada industri AI. Dan, untuk para talenta yang keluar dari grup Jiang, Bank Investasi Qingxi akan menampung semuanya. Saya tidak akan membiarkan satu pun talenta hebat terlantar di luar. Pak Jiang, puas dengan jawabannya? Ayo segera mulai. Waktu tidak menunggu.
Profesor Su, Anda harus segera selamatkan ayah saya. Ada apa? Wan, apakah Jiang Yuan benar-benar di sini? Gelap sekali di sini, menakutkan. Ziyi, jangan takut, aku akan melindungimu. Jiang Yuan? Jiang Yuan pasti di sini. Ya? Kita bagi tugas. Tuan Dong Haonan, kalian ke sana. Ziyi, Liu Hao, kalian ke sana. Dan para penculik bersenjata, jangan sampai ada yang terluka. Guru Su, apa kita benar-benar tidak lapor polisi? Dasar bodoh, lapor polisi apa? Kalau para penculik terprovokasi, bagaimana jika mereka membunuh Sandera? Baiklah, kita cari masing-masing. Jiang Yuan, kamu di mana? Ah, ini, jangan ke sini. Ibu, Kamu sebenarnya menyembunyikan Jiang Yuan di mana? tidak menyangka akan bertemu kamu dalam situasi seperti ini. Kukira tidak akan pernah bertemu kamu lagi seumur hidupku. Tunggu. Padahal aku masih lajang. Mana mungkin punya anak sebesar kamu? Apa kamu mensponsori sebuah panti asuhan bernama Wanfu? Akulah anak dari panti asuhan itu. Kepala panti pernah menunjukkan fotomu kepadaku. Dia bilang, orang yang membiayai sekolah kami. Di badannya ada liontin giok ini. Itulah bukti dari penyandang dana sekolah kami. Kamu anak panti asuhan? Aku membiayai panti asuhan supaya anak-anak panti bisa tumbuh sehat dan bahagia. Tapi kamu malah membantu Li Guangxiong. Orang jahat itu melakukan hal seperti ini. Ceritanya panjang. Oh iya, ibu. Bukankah ibu mau menyelamatkan orang? Cepat, ayo cepat. Dia ada di sana. Kalau tidak, dia akan... Jam berapa? Kenapa belum mulai? Sudah jam 10:30. Cepat mulai. Jiang Jingchen, kenapa lambat? Cepat mulai. Jika terus menunda akibatnya tidak bisa kamu tanggung. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di konferensi pers grup Jiang. Saya umumkan konferensi pers grup Jiang dimulai sekarang. Ini dia cepat umumkan kebangkrutan grup Jiang. Saya pernah berdiri di panggung ini berkali-kali berbagi pengalaman wirausaha, berbagi pengalaman manajemen, berbagi tentang perkembangan perusahaan ke depan, tapi tidak pernah seperti kali ini perasaanku begitu berat. Saya umumkan grup Jiang. Direktur Jiang tunggu. Saya umumkan. Grup Jiang akan terus bekerja sama dengan grup Wanhai, terus mendalami bidang kecerdasan buatan. Ini tidak benar. Selain itu, perusahaan Jiang mencapai kesepakatan dengan Bank Investasi Guangmei. Bank Investasi Guangmei akan menyediakan pendanaan, dan grup Wanhai melanjutkan kerjasama yang lebih dalam. Jiang Jingchen, kamu akan menyesal. Mau apa? Minggir. Li Guangxiong. Jiang Yuan, kamu bukan. Begitu terburu-buru mau kemana? Maaf, Pak Li. Meskipun Anda menyelamatkan hidup saya, tetapi tanpa Guru Su, saya tidak akan ada. Hutang budi beliau lebih penting bagi saya. Xiao Jie, kamu? Li Guangxiong. Kamu menculik dan mengancam memanipulasi pasar saham secara ilegal, menyuruh orang untuk melukai. Semua tuduhan ini. Kamu hanya perlu menunggu di penjara, makan nasi penjara. Jiang Yuan, kita sudah lama kenal. Jangan begitu sama aku, Jiang Yuan. Waktu kau suruh orang culik aku, apa kau pikir kita sudah lama kenal? Jiang Yuan. Aku salah. Aku menyerah. Aku berikan Qingxi Investment Bank seluruhnya untukmu. Untukku? Li Guangxiong. Mungkin kau belum paham situasi. Qingxi Investment Bank sudah jadi milikku. Antarkan mereka ke tempat yang pantas. Biarkan hukum yang menghukum. Jangan. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Pak, kukira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Bocah nakal, Pak. Tidak apa-apa. Ayah baik-baik saja. Kali ini berkat mereka. Sama-sama. Menegakkan keadilan.
Ini adalah kewajiban setiap warga negara yang harus dilakukan. Iya, ternyata mereka melakukan penculikan. Benar-benar lucu sekali. Kebetulan hari ini kita semua berkumpul, bagaimana kalau makan malam di rumahku? Kebetulan aku mau berterima kasih pada kalian. Baik. Nah, kali ini terima kasih atas bantuan semua yang hadir sehingga bisa membantu perusahaan Jiang melewati masa sulit ini ke depannya. Jika ada yang butuh bantuan jangan ragu untuk bilang saya, Jiang Jingchen pasti akan berusaha membantu minum. Ngomong-ngomong, Suan. Anak muda yang kamu biayai bagaimana kabarnya? Dia sudah menyerahkan diri. Dia minta aku minta maaf padamu. Dia bilang seharusnya tidak melakukan hal seperti itu untuk menyakitimu. Semua itu salah Li Guangxiong. Dia hanya ingin membalas budi tertipu. Pak Jiang, setelah kejadian ini apa tidak ada pemikiran lain? Iya papa. Profesor Su sudah menyelamatkan nyawamu, masa kamu tidak memberi sedikit penghargaan? Aku ambilkan lauk tambahan. Papa. Suan. Ini aku yang khusus menyiapkan bunga untukmu. Maukah kamu menerima cintaku? Jadi pacarku? Terima saja. Baik, aku terima. Jiang Yuan mohon bimbingannya ke depannya.